Saudara, di hari Sabtu 18 November 2023, penghuni tempat indekos di daerah Kuta Selatan, Badung, Bali, geger dengan temuan jenazah seorang mahasiswa bernama Aldi Sahilatuana Baban di dalam kamar indekosnya. Jenazah ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Seminggu berlalu, kematian dari mahasiswa asal Tapanuli Utara ini ternyata masih menyisakan misteri. Lantaran belum ditemukannya motif serta keluarga yang menemukan kejanggalan dari luka di bagian tubuh korban. Benarkah mahasiswa ini tewas karena dibunuh atau justru ada penyebab lainnya? Itu sudah berjuang, nggak bisa kuliah di Turki. Bapakku, anakku udah berjuang. Kabar meninggalnya Aldi Sahilatuana Baban di Bali bak petir di siang bolong. Sang ibunda dan kakak Aldi tak kuasa menahan kesedihan saat melihat kondisi jenazah Aldi di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Tangis keduanya kian memilukan saat melihat peti jenazah Aldi dimasukkan ke ambulans. Dari Medan, jenazah Aldi kemudian diterbangkan ke kampung halaman di Siborong-Borong, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Anakku udah berjuang. Amang jadi Habis hidupku. Kedatangan jenazah Aldi Sahilatuana Baban di rumah duka disambut histeris dan isak tangis dari sanak saudara. Tangis sang ibunda semakin pecah kala melihat peti jenazah sang anak masuk ke rumah. Pemandangan pilu ketika sang ibu tak henti-hentinya memeluk erat peti jenazah sang anak. Tak bisa dibayangkan tentunya bagi sang ibu saat harus menerima fakta bahwa sang anak yang tengah merantau keluar pulau untuk menuntut ilmu kini pulang hanya tinggal nama. Keluarga meminta penjelasan polisi terkait otopsi yang tidak dilakukan di Bali setelah jasad korban ditemukan, melainkan baru diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Selain itu, keluarga menduga korban ini dibunuh dan bukan bunuh diri, terutama setelah melihat sejumlah luka yang ada di bagian tubuh korban. Jelas, adik saya itu dibunuh. Adik saya itu dibunuh babi buta. Saya menyaksikan langsung mayatnya tadi. Saya hirup semua aromanya. Saya nggak merasa itu bau. Adik saya wangi buat saya sendiri. Saya melihat gimana hancurnya mayat adik saya. Biarpun sebenarnya saya nggak tega dari foto yang beredar di masyarakat. Saya beranikan diri untuk melihat. Saya pengen keadilan untuk keluarga kami. Saudara, kamar indekos nomor 10 di Kuta Selatan, Bali, inilah yang jadi saksi bisu terkait dengan kondisi jenazah Aldi saat ditemukan. Jika dilihat masih ada garis polisi di tempat kejadian perkara dan menunjukkan bahwa kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Kamar indekos ini adalah kamar yang sehari-hari ditinggali Aldi. Terhitung Aldi sudah 1,5 tahun menyewa kamar ini. Selama itu, Aldi memang jarang berinteraksi dengan penghuni lain ataupun pemilik rumah indekos. Aldi bahkan jarang dikunjungi oleh teman dan kerabatnya. Saudara, kala itu lalat hijau jadi petunjuk jenazah Aldi Sahilatuana Baban yang ditemukan pada Sabtu 18 November. Saat itu pemilik rumah indekos tengah membersihkan halaman di area kamar nomor 7 hingga nomor 10. Saat di depan kamar Aldi, di kamar nomor 10 itulah pemilik rumah indekos menemukan kejanggalan. Banyak lalat hijau bertebangan di kamar Aldi. Tak hanya itu, bau busuk juga menyeruak dari kamarnya. Melihat ada tali di ventilasi dan ceceran darah keluar dari pintu, pemilik kamar indekos mencoba menggedor pintu Aldi. Karena tidak ada jawaban, pemilik kamar akhirnya memanggil polisi. Dan saat itulah jenazah Aldi ditemukan dalam kondisi terlilit tali.
10 saya baru ngepel, saya lihat naik di lubang ventilasi loster, kok ada lalat hijau keluar masuk. Dari sana saya udah gini, gimana nih Aldi di dalam? Terus ditelepon sama anak, nyambung teleponnya, tapi nggak ada yang angkat. Kok ada tali di ventilasi losternya tuh? Itu dah, tuh turun sampai panik saya, gimana ini? Dari kondisi saat jenazah Aldi ditemukan muncul dugaan awal bahwa Aldi ini meninggal karena bunuh diri. Namun hal ini disanggah oleh pihak keluarga lantaran keluarga menemukan sejumlah kejanggalan pada tubuh jenazah Aldi. Terdapat luka tak wajar di tubuh Aldi seperti memar, kemudian juga engsel dari sikut yang bergeser, darah yang keluar dari hidung dan mulut, serta alat vital yang mengalami kerusakan. Kejanggalan lainnya, jenazah ini juga langsung kemudian diterbangkan dari Bali ke Bandara Kuala Namu Medan tanpa adanya konfirmasi dari pihak keluarga inti. Untuk membuat terang kasus ini, polisi melakukan otopsi jenazah Aldi di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Otopsi ini dilakukan atas permintaan Polresta Denpasar dan telah disetujui oleh orang tua korban. Permintaan dari penyidik Polresta Denpasar dan juga persetujuan dari orang tua korban bahwa betul pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 pihak Rumah Sakit Bayangkara Medan melakukan otopsi. Proses itu sudah dilakukan, tentu kita proses selanjutnya penyidik dari teman-teman penyidik dari Polresta Denpasar. Saudara, Aldi Sahilatua Nababan tercatat sebagai mahasiswa perhotelan di Elizabeth International Bali. Berkuliah sejak Januari 2022, Aldi sempat magang di salah satu hotel. Sebenarnya Aldi ini sudah harus lulus pada Desember 2022. Namun karena belum menyelesaikan akademik, Aldi kemudian mengajukan cuti akademik di lingkungan kampus. Aldi dikenal sebagai pribadi pendiam dan tak pernah membuat masalah di kampusnya. Aldi sampai saat ini memang masih dalam status cuti akademik, di mana Aldi sendiri adalah mahasiswa salah satu jurusan double major room division. Aldi itu berkuliah di bulan Januari 2022. Setiap mahasiswa itu memang ada kewajiban untuk menyelesaikan laporan akhir sebelum mereka wisuda. Namun karena memang kami tidak tahu kendala apa yang dihadapi Aldi saat itu, sehingga Aldi mengajukan cuti akademik. Saudara, Aldi kini telah dimakamkan di kampung halaman di Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Suasana kesedihan mengiringi proses pemakaman dari Aldi. Orang tua Aldi bahkan nyaris jatuh pingsan karena tak kuat menahan kesedihan saat mengantarkan Aldi ke tempat peristirahatan terakhir. Untuk mencari keadilan pada penyebab kematian Aldi, pihak keluarga telah menunjuk Kamarudin Simanjuntak sebagai kuasa hukum keluarga. Di mata keluarga, Aldi ini merupakan anak yang baik dan selalu terbuka pada keluarga. Bahkan untuk permasalahan keuangan, korban akan selalu menyampaikan pada keluarga dan tidak pernah memaksa. Oleh karena itu, keluarga menentang keras jika Aldi disebut meninggal dunia akibat bunuh diri. Keluarga almarhum mempertanyakan adanya lebam di wajah, di tangan, dan temuan darah di lantai kamar saat ditemukan di kamar indekosnya. Hingga saat ini keluarga belum menerima hasil otopsi dari dokter Rumah Sakit Bayangkara Kota Medan. Keluarga korban meminta bantuan kepada Presiden Jokowi serta Kapolri untuk mendorong polisi mengungkap kasus kematian Aldi yang dinilai janggal. Karena kami sebagai keluarga yakin seyakin-yakinnya adik kami almarhum Aldi tidak pernah punya masalah. Selalu terbuka ke keluarga, dan dari semua foto dan video yang beredar, masyarakat bisa menilai bagaimana kejanggalan-kejanggalan yang terjadi atas adik saya, karena kami yakin adik saya itu dibunuh. Ya saudara, kasus kematian mahasiswa di kamar indekos ini masih menyisakan tanda tanya. Polisi pun belum memberikan kesimpulan soal penyebab kematian Aldi lantaran masih menunggu hasil otopsi dari Rumah Sakit Bayangkara Medan. Semoga segera ada titik terang dan kebenaran dapat segera terungkap.